Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh tata cara penginputan inovasi di website Indeks Inovasi Daerah. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita buka dulu linknya indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Setelah itu, scroll ke bawah. Nanti ada form login. Isi user sama password yang sudah dikasihkan kepada Bapak Ibu di UPD. Setelah itu, klik login. Nah, untuk tata cara penginputannya, masuk ke database inovasi daerah dan klik inovasi daerah yang ada di kiri, diklik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut, klik saja tambah inovasi daerah. Untuk inovasi daerah seperti nama, tahap inovasi, dan inisiator semuanya diisi. Kita langsung coba contoh pengisian, misalnya namanya website. Untuk tahapan inovasinya dipilih penerapan. Untuk inisiatornya dipilih sesuai dengan inovasi tentang apa dan inisiatornya siapa. Jadi dipilih apakah inovasi itu inisiatornya adalah kepala daerah atau anggota DPR atau OPD. Kebetulan ini buat contoh, kita pilih saja inovasi misalnya ada di OPD. Oke, kita pilih OPD. Untuk jenis inovasinya, jadi inovasi ini sesuai dengan inovasinya tentang apa. Kalau tentang produk UMKM berarti non-digital. Kalau tentang pelayanan non-digital atau di sini namanya website berarti dia berbasis digital. Kita pilih digital. Untuk bentuk inovasinya ada 3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi tata kelola pemerintah daerah. Untuk website kita contohkan inovasi daerah lainnya. Untuk tematik, kita pilih juga digitalisasi layanan dan pemerintah, penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi prioritas, atau juga non-tematik, berhubung dengan website atau digitalisasi layanan. Kita pilih layanan pemerintah atau juga bisa kita non-tematik karena kita tidak ada layanan. Oke, untuk urusan pemerintahan kita pilih pada urusan utama. Kita pilih dulu yang utamanya apa, misalnya tentang kita pilih komunikasi dan informatika. Untuk urusan lain yang beririsan, kita pilih juga ini bisa dipilih banyak. Misalnya kita contoh pendidikan, terus kita pilih lagi sosial, terus lagi statistik. Nah, ini bisa dipilih banyak. Atau kita bisa pilih cuma satu. Oke, kita lanjut waktu uji coba inovasi daerah. Nah, untuk yang dilombakan tahun 2024 nanti, yang 2 tahun sudah berjalan. Jadi untuk 2021 itu tidak bisa diinput karena dia otomatis tolak oleh sistem. Jadi yang kita input ini adalah inovasi yang udah berjalan dari tahun 2022, 23. Untuk 24 namun bakal di indikatornya merah, direkapannya jadi merah, atau bakal dilombakan di tahun 2025 nanti. Nanti di sini saya akan input contohnya di tahun 2023. Kita waktu uji cobanya misalnya 2022, di uji cobanya di Januari hari Senin tanggal 3. Dan waktu penerapannya 2022 Februari hari Senin tanggal 7. Ya, untuk rancang bangun ini ada minimal 300 kata. Untuk melihat apakah sudah 300 kata, bisa dilihat di bawah kanan ini ada word-nya. Jadi kita ketik dia baru ada 1 kata. Jika tuliskan ada lagi, dia baru 2 kata. Jadi kita jika belum 300 kata, dia tidak bisa disimpan. Jadi kita input dulu. Kita contoh ya. Ya, dia sudah 300 kata. Berarti bisa disimpan. Jika belum 300 kata, dia tidak akan bisa disimpan. Untuk tujuan inovasi daerah ini tidak ada minimal kata. Tujuan. Ini contoh.
Untuk manfaat bisa diisi manfaat inovasi yang diperoleh. Untuk hasilnya bisa diisi juga tentang hasil yang diperoleh. Untuk anggaran ini tidak harus spesifik tentang anggaran inovasi, bisa juga berkaitan dengan anggaran kegiatan yang ada di DPA. Jadi nggak harus ada tulisan inovasi itu, nggak harus spesifik. Jadi jika ada, pilih choose file, nanti pilih saja file apa, formatnya PDF. Untuk profil bisnis ini formatnya PPT, tapi juga bisa dokumennya PDF. Profil bisnis ini bisa juga diupload tentang proposal yang sudah dibuat. Untuk jika kedua ini telah diupload, klik simpan. Nanti akan muncul data berhasil dibuat. Dia akan muncul di sini. Ya, ini satu website. Nama inovasinya website, tahapan penerapan, urusan pemerintahan utamanya, komunikasi dan informatika. Nah, di sini ada tab aksi ini ada logo dokumen untuk menginput indikator. Klik saja logo dokumen itu. Nanti muncul 20 indikator yang harus diisi juga. Ini untuk tata cara pengisiannya, pilih dulu parameternya. Contohnya peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Klik simpan. Jika sudah pilih parameter, nanti informasinya akan muncul. Lalu kita upload data pendukungnya, diklik upload. Di sini terus klik upload dokumen, kita masukkan, pilih dokumennya, dan selanjutnya kita ketik peraturan daerah pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2019. Selanjutnya kita tanggal suratnya kita pilih tanggal 4 November ya, 4 November 2019. Untuk tentangnya inovasi daerah. Setelah itu klik simpan. Jika sudah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Jika ada regulasi lainnya, tinggal di-upload lagi. Oke, kita kembali ya. Begitu juga dengan indikator-indikator lainnya, pilih dulu parameternya, baru kita upload data pendukungnya. Nanti skornya bakal muncul di sini. Mungkin segitu saja saya bisa jelaskan cara penginputannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan inovasi daerah pada setiap indikator. Yang pertama yaitu indikator regulasi inovasi daerah yang bersifat wajib. Regulasinya yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan inovasi. Untuk regulasi tersebut, Balikbangda akan memfasilitasi untuk seluruh OPD dalam pembuatan peraturan ini, yang dimana dihimbau agar seluruh OPD dalam proses penginputannya nanti agar dilakukan secepat mungkin, agar regulasi tersebut secepatnya dapat tercapai. Hal ini bisa dibuktikan dalam proses penginputannya dibuktikan dengan screenshot halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi tersebut. Untuk SK payung, apabila berupa SK payung, bisa saja highlight nama inovasinya. Indikator ini memuat 3 parameter. Yang parameter pertama yaitu peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Parameter kedua itu SK kepala daerah dan parameter yang bersifat bobot kecil yakni SK kepala daerah, SK perangkat daerah dengan bobot terendah yakni 3.
Selanjutnya, indikator keempat yakni BIMTEK inovasi yang berguna untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima BIMTEK. Jadi, apakah inovasi tersebut pernah dilakukannya sebuah kegiatan transfer pengetahuan berupa BIMTEK, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan lainnya? Jika ada, bisa dibuktikan dengan undangan, bukti kehadiran, daftar hadir, surat tugas, sertifikat, dan lain sebagainya. Untuk parameternya ada 3. Yang pertama adalah dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali melakukan kegiatan transfer pengetahuan seperti BIMTEK, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan lainnya. Yang kedua itu adalah dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali melakukan BIMTEK. Dan yang ketiga ialah dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali melakukan BIMTEK, training, atau TOT. Untuk minimal bobotnya yakni berupa 1. Selanjutnya itu integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD. Yakni inovasi perangkat daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah atau RKPD. Dengan menerangkan pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang membuat program kegiatan inovasi PDF. Inovasi daerah tersebut dalam bentuk PDF. Selanjutnya parameternya berupa 3, di mana pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T1 atau T2. Yang kedua ialah pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T1 dan T2. Dan yang ketiga adalah pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T1, T2, dan T0 dalam tahun berjalan. Dengan bobot minimal, ini bobot 2. Dicontohkan bisa saja dengan highlight nama program inovasi tersebut, di screenshot, lalu di upload. Selanjutnya, indikator ke-6, keterlibatan aktor inovasi, di mana keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah. Unsur stakeholder yang dimaksud pertama yakni pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, media massa, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan surat undangan, dengan daftar lampiran undangan seperti ini, dan juga membuat sebuah highlight dengan gambar-gambar warna seperti ini sesuai dengan warna, dengan stakeholder sesuai dengan warna tersebut. Dengan parameter yang pertama yakni inovasi tersebut melibatkan 3 aktor, inovasi tersebut melibatkan 4 aktor, dan juga apakah inovasi tersebut melibatkan lebih dari 5 aktor dengan bobot minimalnya yakni 1. Selanjutnya yaitu pelaksana inovasi daerah, indikator 7, yaitu penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Hal ini bisa dibuktikan dengan SK penetapan oleh kepala daerah atau kepala perangkat daerah tersebut. Dengan parameter yang pertama adalah ada pelaksana, namun tidak ditetapkan dengan SK atau kepala perangkat daerah. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK kepala perangkat daerah. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK kepala daerah. Selanjutnya yakni jejaring inovasi, yaitu jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi ini dalam 2 tahun terakhir. Hal ini bisa dibuktikan dengan SK atau ST, tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 tahun tersebut, seperti gambar di samping ini, di mana apakah inovasi tersebut membuat sebuah jejaring dengan perangkat daerah lainnya atau tidak. Jika ada, silakan upload buktinya yang tidak tertera di bawah ini. Selanjutnya indikator ke-9, sosialisasi inovasi daerah, sebuah bentuk penyebar luasan informasi dan atau inovasi tersebut berupa buku petunjuk atau dalam 2 tahun terakhir. Dengan parameter pertama telah terdapat sosialisasi menggunakan media berita, sosialisasi menggunakan konten elektronik, media sosial, ataupun sosialisasi dengan kegiatan melalui pamflet, banner, baliho, pemberian, dan sebagainya.
Hal ini bisa dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi foto kegiatan seminar atau display petunjuk atau screenshot penggunaan screenshot konten pada media sosial atau website berita media massa atau cetakan elektronik tersebut. Selanjutnya, indikator 10 bentuk file JPG, JPEG, atau PNG berupa sebuah dengan bobot dasar penggunaan inovasi tersebut berupa buku petunjuk. Selanjutnya, yang ke-11, kemudahan informasi layanan atau kemudahan mendapatkan informasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara screenshot dengan nomor layanan telepon, screenshot email, akun media sosial, nama aplikasi, dokumen foto, buku tamu layanan. Dengan parameter apakah yang pertama layanan atau tatap muka langsung, layanan tersebut email dan media sosial, layanan melalui aplikasi online, dan juga bobot minimalnya ialah 1. Selanjutnya, kecepatan penciptaan inovasi. Satuan waktu yang digunakan dalam menciptakan inovasi tersebut. Dengan parameter apakah inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan ke atas, inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan, dan yang terakhir, parameter terakhir adalah inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan. Dengan bobot 2. Dengan didapat dibuktikan dengan dokumen laporan atau proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapannya dalam bentuk file PDF. Dan juga tampilkan rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi tersebut. Seperti gambar-gambar di samping ada milestone atau tahapan-tahapan kegiatan tersebut. Selanjutnya, indikator ke-13, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan. Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna. Apakah yang pertama sesuai parameter, apakah pertama hasil inovasi tersebut diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih, apakah hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari, apakah hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari. Atau dengan keterangan menyerahkan bahwa SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu dengan prosedur layanan yang dikeluarkan pada tahun terakhir dokumen yang masih berlaku dalam bentuk PDF dengan bobot keterangannya ialah 2. Dengan contoh tersebut adalah SOP penggunaan layanan dalam inovasi tersebut. Selanjutnya, indikator ke-14, yakni penyelesaian layanan pengaduan, yaitu rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi. Hal ini bisa dibuktikan melalui media secara manual seperti gambar berikut dengan cara penghitungannya di mana total pengaduan dan pengaduan ditangani dibagi terus dikali 100. Contohnya rasio total pengaduannya 4, pengaduan ditangani 4, rasio pengaduannya yakni 4/4 kali 100%, hasilnya yaitu rasio pengaduannya 100%. Dengan parameter jika kurang dari 50% tidak ada pengumuman, pilihlah parameter 1. Jika 51% sampai 80%, pilihlah indikator 2, parameter 2, dan selanjutnya jika 80% lebih, pilihlah parameter 3. Dengan bobot minimal ialah 1. Selanjutnya indikator ke-15, yakni inline system, di mana perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring, yang mengartikan bahwa apakah inovasi tersebut prosedurnya telah menggunakan online system atau tidak. Jika iya, dibuktikan dengan cara screenshot layanan inovasi pada bagian beranda atau halaman depan atau bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi. Dengan parameter yang pertama ialah adanya dukungan melalui informasi website atau sosial media. Yang selanjutnya adanya dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile Android iOS. Dan yang ketiga ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile Android atau iOS yang sudah diintegrasi dengan layanan lain. Dengan bobot minimal ialah 2. Selanjutnya, indikator ke-16, replikasi, yakni inovasi daerah yang telah direplikasi oleh orang lain.
oleh daerah lain, di mana dibuktikan dengan dokumen PKS, MOU, dokumen korespondensi, replikasi, surat pernyataan, dan surat keterangan dalam bentuk PDF. Dengan parameter yang pertama pernah 1 kali direplikasi daerah lain, yang kedua pernah 2 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda, yang ketiga ialah pernah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda dengan bobot 3. Bobot minimalnya adalah 3. Dan juga ini adalah bentuk contoh dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya, indikator ke-17 atau penggunaan IT, di mana penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan. Hal ini bisa dicontohkan dengan dibuktikan foto kegiatan, gambar screenshot layar berupa PDF, JPG, atau PNG, seperti gambar di samping ini dengan parameter yang pertama pelaksanaan kerja secara manual elektronik, pelaksanaan kerja secara elektronik, pelaksanaan kerja sudah didukung sistem dengan bobot minimal ialah 2. Selanjutnya adalah kemanfaatan inovasi. Dimaksudkan bahwa seberapa besar manfaat inovasi yang didapatkan masyarakat, OPD, organisasi, dan stakeholder. Hal ini bisa dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi untuk layanan luring dalam format PDF atau screenshot jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah untuk layanan daring dalam format JPG, atau PNG. Dengan parameter yang pertama ialah cakupan penerima manfaat 1-100, cakupan penerima manfaat 1-200, cakupan penerima manfaat 200 orang atau lebih. Seperti dengan contohnya seperti gambar di samping ini. Untuk bobot minimalnya ialah 3. Selanjutnya yang ke-19, monitoring dan evaluasi inovasi daerah atau kepuasan pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini bisa dibuktikan dengan survei kepuasan masyarakat ataupun bisa digunakan melalui G-Form survei kepuasan masyarakat tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan screenshot G-Form tersebut atau laporan survei kepuasan masyarakat yang dimana hasil tersebut diparameterkan dalam pertama hasil laporan monef internal perangkat daerah, hasil pengukuran penguasaan penggunaan dari evaluasi survei kepuasan masyarakat, dan ketiga hasil laporan tersebut eksternal berdasarkan hasil penelitian, kajian, analisis. Yang ini bisa berupa hasil kajian atau yang telah diteliti oleh tim-tim dari inovasi tersebut. Dengan bobot minimalnya ialah 2. Baik, selanjutnya indikator ke-20 atau indikator terakhir, yaitu kualitas inovasi daerah, di mana kualitas inovasi daerah tersebut dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi tersebut. Dengan memiliki 5 unsur. Unsur-unsur tersebut, inovasi daerah tersebut meliputi yang pertama latar belakang. Dalam latar belakang ini, bahwasanya bahwa berisikan tentang latar belakang permasalahan yang ada di lingkungan kantor atau lingkungan masyarakat sesuai dengan inovasi tersebut. Yang kedua ialah dilakukannya penyaringan ide, di mana berisikan tentang beberapa ide yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Selanjutnya pemilihan ide. Dari penyaringan ide tersebut, dipilihlah satu ide yang dapat berbentuk berbuah sebagai inovasi, atau dalam pemilihan ide tersebut selanjutnya akan menjadi sebuah inovasi. Selanjutnya ialah keempat, manfaat, di mana berisikan tentang manfaat apa yang didapatkan atau diperoleh dari inovasi tersebut. Yang kelima, dampak, yaitu yang berisikan tentang dampak yang akan timbul dengan adanya inovasi tersebut. Jadi usahakan dalam indikator ke-20 ini kita bisa memenuhi 5 unsur tersebut, yakni di dalam video tersebut, karena bobotnya lumayan sangat tinggi ya untuk dibandingkan dengan indikator-indikator lain, yakni berjumlah 20 dengan minimal bobot 4 dengan parameter sebagai berikut.
Oke, selanjutnya yaitu adalah hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Yang pertama yang harus dilakukan ialah cek ulang. Harap selalu untuk cek ulang terhadap data inovasi daerah yang telah diinput ke dalam sistem, karena revisi data tidak diperkenakan pasca mengirimkan data inovasi ke Kemendagri. Selanjutnya, koordinasi. Harap untuk selalu melakukan koordinasi dengan PD terkait dalam penginputan data inovasi. Hal ini adalah Balitbangda kalau di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya adalah juknis, sangat diharapkan untuk memperhatikan dan memahami juknis pengisian data inovasi daerah. CP atau kontak person, di mana hubungi kontak person yang tertera apabila terdapat kendala pengisian data. Selanjutnya yang tidak boleh dilakukan ialah dokumen pendukung. Jangan mengisi data dokumen pendukung yang tidak sesuai, tidak jelas, dan tidak berkualitas, karena nantinya tidak dapat dihitung sebagai indeks. Selanjutnya ialah pelaporan. Jangan melakukan upload data inovasi pada hari H. Mengingatnya banyak daerah melakukan penginputan karena takutkan nantinya maintenance pada website tersebut. Selanjutnya ialah manipulasi. Karena setiap perbuatan manipulasi data inovasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya adalah kelengkapan. Jangan mengeringkan data inovasi daerah dengan data pendukung yang belum lengkap, mengingat adanya pembaharuan metode perhitungan sebagai yang terlampir pada buku pedoman teknis. Baik, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.